Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Salam saintis. Kembali lagi hari ini kita akan belajar IPA untuk kelas 10 ya. Ada 4 poin yang akan kita bahas, yaitu pertama sumber-sumber kecelakaan kerja, kemudian penyebab kecelakaan, ketiga adalah penanganan kecelakaan di laboratorium, dan terakhir adalah menciptakan keselamatan kerja di laboratorium ya. Kita melanjutkan bab kemarin mengenai ya K3 ya, keselamatan kerja ya pada laboratorium. Kita bahas pertama mengenai sumber-sumber kecelakaan kerja. Nah, pertama bahan kimia ya, terdiri atas bahan mudah terbakar, bersifat racun, korosif, tidak stabil, sangat reaktif ya. Dan gas yang berbahaya. Beberapa langkah yang harus ditempuh dalam penanganan bahan-bahan kimia berbahaya meliputi, jelas ya, harus ada penajemen dari cara pengatasan penyimpanannya, kemudian adanya pelabelan ya, keselamatan di laboratorium, pengendalian dan pengontrolan serta ya di tempat kerja tersebut. Kemudian dalam sumber kecelakaan kerja selanjutnya adalah aliran listrik ya, penggunaan peralatan dengan daya listrik yang sangat rawan terjadi kecelakaan kerja itu. Nah, untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat aliran listrik dapat memakai safety switch ya, yang dapat memutus arus listrik jika penggunaannya melebihi batas yang ditetapkan oleh alatnya. Kemudian ada sumber radiasi ya, dapat dikeluarkan dari peralatan semacam X-ray ya, sinar X ya, difraksi atau radiasi internal yang digunakan oleh materi radioaktif yang dapat masuk ke dalam badan manusia melalui pernafasan atau ya serapan melalui kulit. Kemudian dalam mekanik ya, pekerjaan mekanik seperti transportasi bahan baku, penggantian peralatan habis pakai masih harus dilakukan secara manual sehingga kesalahan prosedur kerja dapat dihindari. Kemudian api kan sering ya. Nah, cairan mudah terbakar yang sering digunakan ya dalam laboratorium atau induksi adalah hidrokarbon. Para pekerja harus berusaha untuk akrab dan mengerti dengan informasi yang terdapat dalam material safety data sheet atau MSDS. Kemudian suara kan, adanya sumber kebisingan ya, kecelakaan kerja berasal dari ya suara pada umumnya terjadi pada bidang industri ya, baik industri kecil, menengah maupun industri besar. Kemudian penyebab kecelakaan. Penyebab kecelakaan, dua hal. Yang pertama adalah terjadi secara kebetulan ya, dianggap sebagai kecelakaan dalam arti asli ya, atau genuine accident, sifatnya tidak dapat diramalkan ya udah karena terjadi mendadak misalnya atau di luar kendali manajemen perusahaan. Kemudian yang kedua adalah kondisi kerja yang tidak aman. Kondisi ini meliputi faktor-faktor apa saja? Peralatan yang tidak terlindungi secara benar, kemudian peralatan yang rusak, ada prosedur yang berbahaya dalam atau pada di sekitar peralatan laboratorium yang tidak aman, serta cahaya yang tidak memadai atau suram, kurangnya penerangan. Kemudian penanganannya gimana? Ya, saat kecelakaan di laboratorium. Ya, penanganannya pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K ya, pada penanganan kebakaran. Jika apinya kecil, melakukan pemadaman dengan alat pemadam ringan ya. Api ringan atau apar misalnya menggunakan kain yang basah ya bisa, atau keset. Ada matikan sumber daya listrik langsung. Kemudian lokalisasi ya api supaya tidak merembet ke bahan mudah terbakar lainnya ya, atau dimatikan langsung. Jika api mulai membesar, jangan coba untuk memadamkan. Misalnya udah besar ya, jangan hanya dengan kain basah, segera panggil mobil ya atau pemadam kebakaran atau PBK yang terdekat. Kemudian bersiaplah sikapnya tenang ya dalam menangani kebakaran. Jangan panik dan jangan mengambil resiko bisa membahayakan diri ataupun orang lain. Kemudian penanganan kecelakaan di laboratorium apa saja? Misalnya kalian terkena luka bakar akibat zat kimia, misal di sini adalah zat asam ya, maka kulit segera dibersihkan dengan kapas halus ya, dicuci air mengalir ya, kemudian dicuci dengan Na2CO3, kemudian dicuci lagi dengan air keringkan dan olesi dengan salep Levertran ya, kalian bisa cari. Kemudian kalau terkena
logam natrium atau kalium, pertama logam yang menempel segera diambil, kemudian kulit dicuci dengan air mengalir ya, kira-kira 15-20 menit. Netralkan dengan larutan 1% asam asetat. Kemudian keringkan, olesi dengan salep lavertran atau luka ditutupi dengan kapas steril ya. Nah, biasanya salep ini ya biasa di apotek-apotek ya. Kemudian ada bromin, misalnya kalian terkena harus segera dicuci dengan larutan amonia encer. Luka tersebut ditutup dengan pasta N2CO3. Kemudian apabila terkena fosfor, ya kulit yang terkena segera dicuci dengan air sebanyak-banyaknya dan dicuci dengan 3% larutan CuSO4 ya, tembaga sulfat. Kemudian yang kelima adalah penanganan kecelakaan. Gimana? Misalnya, selanjutnya adalah terkena luka bakar. Nah, akibat benda panas diolesi dengan salep minyak ikan atau levertran ya, kalian bisa cari. Kemudian mencelupkan ke dalam air es secepat mungkin ya, atau dikompres bisa. Kalau kena luka mata gimana? Misalnya kalau yang terkena percikan asam ya, jika terkena asam yang encer itu ya, mata dicuci dengan air kira-kira ya 15 menit ya, air bersih, dan dicuci dengan larutan N2CO3. Kemudian kalau yang terkena larutan basah ya, dicuci dengan air kira-kira 15 menit ya, dicuci dengan 1% asam borat dan bantuan gelas pencuci mata. Kemudian keracunan gimana? Ya, misalnya kena zat yang mengandung atau menghirup Cl, HCl, SO2, sulfit dan NO2 atau dinitrogen dan amonia. Ya, menghindarkan korban dari lingkaran zat tersebut yang berbahaya ini. Pindahkan ke tempat yang berudara segar, misalnya keluar ya. Jika korban tidak bernafas ya, dibuat nafas buatan ya, dan menekan dada. Kemudian bagaimana cara menciptakan keselamatan kerja di laut? Pertama adalah syarat laboratorium yang baik. Gimana? Ruangannya harus ada ventilasi, ada udara yang masuk ya. Ruangannya tidak rapi, tersedianya alat keselamatan kerja dalam kondisi yang baik. Kemudian ada jalur evakuasi untuk lari misalnya terjadi kecelakaan. Berikan nomor telepon penting, misalnya ada pemadam kebakaran, kemudian nomor petugas medis, dan bahan kimia yang berbahaya harus ditempatkan pada rak khusus ya, misalnya rak kimia ya memang itu berbahaya. Berikan denah panduan penempatan bahan-bahan kimia ya, jelas ada label misalnya. Kemudian tata tertibnya gimana ya, kalian misalnya di lab ya, dilarang membawa lab alat-alatnya itu tanpa izin dari petugasnya laboran. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk lab. Gunakan alat bahan sesuai dengan petunjuk praktikum. Jangan melakukan eksperimen ya sebelum kalian tahu ya, sebelum ada informasi dari gurunya. Kemudian bertanya jika masih ragu ya saat praktikum. Mengenali semua jenis peralatan ya keselamatan kerja. Kalian biasa memakai jas ini ya, mbak-mbaknya pakai jas lab. Kemudian mengetahui cara pemakaian alat darurat ya, seperti pemadam kebakaran. Jika terjadi kerusakan ya, misalnya ada yang rusak alatnya, segera lapor ke petugas lab. Berhati-hati bila bekerja dengan asam kuat, misalnya H2SO4 ya. Wah, bahaya itu. Harus mengetahui cara memberi P3K yang benar itu seperti apa, pertolongan pertamanya ya. Kemudian buang sampah jelas di tempatnya, tidak sendirian, misalnya di lab ya. Nah, kalau ada bantuan kan kalian bisa ya, kalau sendiri itu bahaya. Jangan bermain-main di dalam ruang lab dan melakukan latihan keselamatan kerja secara periode, dan dilarang merokok ya, minum di lab ya. Ini kan kemarin kita bahas ya. Ini ada simbol-simbolnya, kalian harus tahu. Wah, ini misalnya mudah terbakar ya, mudah meledak ya, ini beracun sifatnya, harus tahu. Kemudian alat keselamatan kerja ya yang harus ada pemadam kebakaran, shower, P3K, jas lab, peralatan pembersih, obat-obatan. Nah, itu ya. Nah, ini kalian bisa baca yang harus ada ya. Menggunakan safety. Pencegahannya gimana? Membawa peralatan ya. Harus benar cara membawanya. Pipet ya dengan pijit. Jangan menengok isi tabung ya dari arah lubang. Jangan menghadapkan mulut tabung ya. Jadi harus dikibas-kibaskan ya, nggak boleh langsung. Perhatikan penggunaan alat ya yang terbuat dari pemanasan. Pahami secara betul pemberlakuan bahan, terutama bahan kimia, dan jangan meletakkan botol berisi bahan kimia langsung terkena sinar matahari. Dan alat yang berputar
kuat letakkan di tempat yang kokoh ya, biar. Terima kasih, demikian pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan ya, terutama dalam ya lab harus dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.